Ini ada informasi bahwa penghasilan kita kembali normal. Amin ya Allah. 100%. Radio check on 118.2. This is Soekarno-Hatta Air Traffic Control on the air. And go ahead now. Kang Dodi Gunawan, asik. Siap. Alhamdulillah. Grouping nih Kang, jadi jarang ketemu kita nih. Betul. Jadi grouping ini kan mau nggak mau konsekuensi dari situasi pandemi saat ini kan. Iya. Dan ini sudah masuk ke dalam pengaturan protokoler. Jadi bahwa di era pandemi ini ya memang harus grouping. Salah satunya adalah tujuannya untuk mengklasterisasi sehingga di saat ada yang terinfekted atau yang terkonfirm positif, penyebarannya bisa lebih terkontrol lah, sehingga minimalisir lah ya. Betul, karena memang kerjaan kita ini vital ya. Siap. Ada continuity yang harus tetap kita pertahankan, istilahnya on itu harga mati gitu kira-kira. Nah itulah yang kemudian harus kita buat sedemikian rupa sehingga tetap berjalan on. Cocok. Buat teman-teman yang baru bergabung, silakan. Ini kita mau memperkenalkan, alhamdulillah bisa ngobrol lagi sama Ketua DPC Yatka Jakarta periode 2020-2023 ya? Gila. Dikurang-kurangin. 2024 ya? 24 atau 23? 23 aja deh. Pokoknya gitulah. Gue matiri kan Kang. Ya setengah jalan. Pokoknya gini nih, gue mohon maaf lah ya, agak gua nggak apa-apa lah ya. Ini kan bahasa daerah juga. Gue kan bahasa Betawi ya. Gue nih Bang ingat itu kita kalau nggak salah bulan Maret kita udah mulai grouping, start grouping kan Maret. Bukan di Maretnya mungkin, April mungkin. Kita Maret itu kan pertama hitnya dari COVID-nya. Terus kemudian di Maret kita penyusunan grouping itu, di April kita udah. April start grouping berarti ya? Berarti kurang lebih udah 10 bulan nih kita jalan. Wah, ngeri ya. 11 bulan, hampir setahun Kang. Ini kalau gue pribadi nih ngeliat ke dalam, maksudnya ke teman-teman di lapangan, di ruangan lah ya, itu grouping ini impactnya jadi kemana-mana Kang. Betul. Termasuk ini apa namanya? Kalau gue lihat ya, kita jadi kayak acuh tak acuh gitu, bikin kotak sini kotak sono kayak, nah ini grup sono, ini mah grup sini, buset gue kayak bukan di rumah sendiri gitu. Memang sebuah situasi dilema ya. Selalu ada positif negatifnya kira-kira. Mungkin positifnya gue yakin pasti ada. Artinya negatifnya di sekian banyak yang kita anggap itu adalah bagian dari negatif, kita minimalisir lah. Siap. Utamanya dari pertemuan kita, walaupun kita nggak bisa offline ya sekarang ya. Iya benar. Paling tidak secara online atau secara banyak hal lah yang bisa kita modifikasi sehingga pertemuan atau silaturahmi kita tetap berjalan gitu. Cocok. Sekarang begini nih kan, kita dapat kabar di mana-mana lah ya, udah jelas lah ya. Vaksin tuh kan udah masuk nih, alhamdulillah. Terus katanya vaksinasi akan mulai berjalan Januari ini, akhir Januari ini. Betul, sudah didistribusikan. Terus menurut Kang Dodi nih sebagai seorang ketua yang punya anggota hampir 500 orang, untuk melindungi anggota-anggotanya, maksudnya kira-kira ada nggak program dari DPC untuk menembuskan teman-teman ATC Jakarta khususnya untuk mendapatkan vaksin yang duluan kasarnya? Gitu. Atau emang mau nunggu dulu apa gimana? Vaksinasi ini kan kita ikut program pemerintah ya. Pemerintah kan diutamakan di prioritasnya adalah tenaga kesehatan. Terus kemudian aparatur negara. Di sini mungkin polisi, tentara dan segala macamnya. Dan kemudian objek vital atau pekerjaan yang vital yang itu diutamakan oleh negara. Kemungkinan besar memang kita masuk ke dalam klasifikasi itu. Gelombang 1 ya? Ya mungkin ya, tapi di tengah mungkin juga teman-teman masih ada kontroversi dari vaksinnya ini. Iya, itu kan berita apa, betul. Kita kan masih belum tahu tuh benar apa enggak kan. Betul.
Setuju. Ya harapan kita sih bahwa vaksinasi ini kalau memang betul-betul sudah certified dan sudah melalui segala macam urutan penyaringan secara ini ya. Kalau memang betul itu ternyata bisa dipakai dan memang fungsinya itu betul untuk mencegah kita terkena COVID ini ya seharusnya kita cepat juga bisa melaksanakan itu. Amin lah semoga. Nggak capek kan grouping ini? Iya. Jujur sih sebenarnya kangen juga sama teman-teman. Iya benar, kita kan biasa ngumpul bareng gitu kan, di mana di pojok kantin kah, di mana kah? Itu dia. Ngumpul bareng. Terkait Dines Law. Terkait Dines Law yang selama ini kita jalankan. Traffic yang biasa kita temui kurang lebih 1.300 sampai 1.400 normal condition, bukan hari besar. Hari besar bisa sampai 1.600, 1.700. Sekarang bahkan terendah kita lebaran hanya 26 satu hari. Kalau nggak salah dapat kabar ya 26 atau 56 gitu satu hari. Itu gimana Kang? Sebagai seorang insan penerbangan maksudnya ada nggak keprihatinan? Oh jelas kita prihatin ya, artinya dengan situasi yang sangat serba sulit seperti ini, terus kemudian traffic jelas kurang sekali ya. Ini pola kerja kita juga jadi ini kan pasti ini juga berimpact terhadap income perusahaan kita. Betul. Bisa jadi juga berimpact kepada penghasilan kita secara personal. Nah ini juga pertumbuhan, kalau kita lihat lebih global lagi, pertumbuhan ekonomi segala macam itu pasti kan ada impactnya. Ya harapan kita ya mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, terus kemudian segera normal lagi. Tapi normal yang nanti kemudian dikatakan betul-betul normal ya betul-betul memang hilang kekhawatiran kita. Iya, normalnya dalam arti normal yang sesungguhnya ya, bukan new normal gitu ya. Pengennya normal benar-benar gitu ya. Tapi ya nggak tahu ya. Iya. Bisa semoga lah ya. Pasti semua mungkin hampir 100% manusia di Indonesia pengennya resolusi 2021 nih lepas dari corona. Semuanya ya? Iya, rata-rata semua pasti aduh kapan kita bisa free lagi kayak dulu gitu kan. Betul. Bebas main, temenan sama siapa aja kan. Tapi alhamdulillahnya nih buat kita bahwa di 2021 lagi ini ada informasi bahwa penghasilan kita kembali normal. Amin 100%. Ya Allah. Amin. Tapi tetap kita berharap bahwa situasi secara general, secara global semua juga kembali normal. Siap. Karena kalau kita lihat kan teman kita bukan cuma di lingkungan kita juga, di teman-teman insan penerbangan yang lain juga. Dengan adanya pandemi ini kan pasti berdampak. Benar. Kayak kita aja mau biasa ketemuan sama teman-teman di penerbang, teman-teman yang lainnya, jadi susah juga sekarang ya. Iya, bukannya serba sulit kan. Pokoknya kita tuh mau ngajak seneng, takutnya dia lagi keganggu kan psikologis kan, atau lagi gimana kan. Waduh, ini jadi semacam situasi yang bikin kita tuh menghadapi sebuah tantangan baru dalam bersosial. Betul. Kita kan makhluk sosial, biasa berkumpul, saling bantu bahu membahu gitu kan, ketemu sana sini sapa, salaman biasa gini. Sekarang kita harus beginilah, ada yang begini lah. Waduh, ini agak sulit nih. Gua ngasih begini, orangnya begini. Iya. Giliran gua begini, ada orang begini. Waduh. Tapi tetap ada hikmahnya, ada banyak hikmah di balik sebuah situasi yang tidak mengenakan ini bahwa kita belajar bagaimana hidup prihatin, bagaimana kemudian mengatur memanage keuangan lebih baik lagi, terus kemudian juga cara berinteraksi, pola hidup sehat seperti apa, itu mungkin hikmah di balik semua ini. Baik, maksudnya yang kalau memang yang poin-poin yang baik-baik kita pasti akan bawa terus mungkin ya ke depan, yang kehidupan yang ke depan gitu kan. Tapi ini yang negatif juga nggak sedikit masalahnya. Nggak sedikit masalahnya kan. Terus ini Kang, pandemi, kita banyak di rumah. Personal ya, di rumah ngapain aja Kang kalau libur? Libur 3 hari ngapain aja? Aduh, banyak kegiatan di rumah. Ternyata ya kita dari sini juga, ini salah satu hikmahnya, ternyata kita tahu bahwa istri kita di rumah nih, yang notabene kayak bini gua nih, ibu rumah tangga nih. Siap. Ternyata kerjanya banyak banget. Iya. Gua dipaksa sekarang harus ikut bantu-bantu ke pasar, belanja, ngomong anak.
nyuci inilah, Iya, nyuci iya. itulah. Nah, itu antaranya. Tapi kebetulan gue kan punya hobi nih. Siap. Sama ya apa bikin-bikin apalah gitu. Iya. Alhamdulillah adalah yang dihasilkan. Jadi dapat keuntungan yang lain ya. Iya, maksudnya gini, kita banyak di rumah. Mohon maaf, penghasilan agak berkurang gitu kan, bukan kita mau kufur, ya Allah jangan sampai. Tapi ada tapinya, kreativitas itu muncul tuh. Betul. Dan gue lihat juga kayaknya di teman-teman kita seperti itu. Cocok. Jadi artinya talent yang kemudian mungkin dulu di situasi yang kita banyak kegiatan di kantor tidak, Iya. ini sekarang talent kita jadi kemudian ini ya kelihatan gitu, muncul gitu ya. Iya bener, kayak teman-teman kita ada satu yang jalanin hobi kayu, wih sekarang sampai jadi konten kreator Kang. Wih deh, masuk di YouTube, Top. iklannya udah masuk, wih gua seneng gitu, respect gitu. Maksud gua ternyata di balik sebuah sosok seorang profesional gitu punya punya background yang lain gitu yang bisa dimunculkan. Betul, gue cocok sih sebenarnya. Cocok nggak kita undang ke sini nih orang-orang? Cocok, keren cocok banget. Ya. Mudah-mudahan kalau gini kan bisa jadi inspirasi juga buat kita. Betul Benar. kan? Jadi kan di rumah kita bukan cuma sekedar di rumah gitu kan. Betul. Siapa tahu kayak lu kan ada yang bisa dihasilin. Teman-teman yang lain juga kan ada yang contoh konten kreator dapat iklan. Wih. Kalau sekarang gini, kita nih sebagai pegawai, nyerempet dikit Kang. Kita sebagai pegawai karyawan perusahaan Airnav Indonesia. Kita punya sebuah hobi yang bisa menghasilkan. Enggak perlu maksudnya apakah kita ada menyalahi sebuah aturan atau gimana sih? Oh, enggak Enggak ya? jelas enggak dong. Kalau hobi ini kan sifatnya personal yang kemudian jalurnya jelas. Yang penting tidak mengganggu kegiatan utama kita sebagai karyawan. Cocok. Dan kita tidak terafiliasi ke institusi yang lainnya kan. Cocok. Artinya kalau yang sifatnya personal itu baik itu wirausaha atau entrepreneur yang lainnya, saya pikir itu sah-sah saja. Cocok. Apalagi ini kan juga bisa mensupport kita, artinya secara psikis lah kita. Iya. Bayangin kalau kita cuma tidur bangun makan tidur bangun wah. Jadi pengaruh juga lah sama kerjaan benar, kita. Kira-kira benar, itu mungkin ya. Benar. Lagi pula kan kalau hobi itu kan terkaitnya secara psikologis kan kita juga bisa, paling tidak namanya hobi kan kesenangan kita melakukan sesuatu yang kita senangi pasti kan. Betul, sesuatu yang kita anggap enjoy di satu tempat pasti akan membuat energi positif yang lainnya. Ini cocok nih, vote Kang Dodi. Yeah. Jadi ke situ.